Menurut daripada statistik Menteri Kesehatan Malaysia tahun 2009, dikatakan bahwa 1 dari 4 orang kematian disebabkan oleh sakit jantung atau stroke. Jadi di sini kita perlu tahu inilah sebetulnya kondisi kita punya jalan darah. Jalan darah seperti begini, ini jalan darah seperti ini jalan darah yang tidak sehat. Ini adalah plak, ya plak, dan ini adalah dindingnya. Dan jalan darah ini sebenarnya juga dia ada elastisitas, dia ada denyut, ya seperti itu. Nah, kalau jalan darah sudah tersumbat seperti ini, kita melihat ini sel-sel darah merah kita. Buat orang yang dia darahnya kental, pasti biasanya darah kental, ya trigliserida kan. Darahnya kental ini makin susah untuk lewat. Tapi sebelum saya bicara seperti itu, jalan darah ini manfaatnya buat apa? Pembuluh darah adalah sumber kehidupan mereka, dapat mengantarkan nomor 1 oksigen. Jadi kalau di rumah berarti kayak pipa kita ya, selang ya, membawa oksigen, membawa air, membawa nutrisi, hormon, produk limbah untuk yang dibuang dari kita punya metabolisme, dan sel darah putih. Berarti kalau orang bisa kena kanker limfoma dan sebagainya, penyebab awalnya adalah daripada masalah kardiovaskular. Jadi di sini kita mau tahu bagaimana pembuluh darah adalah seperti bom waktunya kita. Jadi setiap orang di sini termasuk saya, kita bawa bom waktu sendiri. Kenapa saya bilang termasuk saya? Karena saya masih suka makan yang gurih, makan yang enak, bersantan, yang creamy, yang gorengan, ya itu. Dan makan di luar, bukan makan di rumah. Bagaimanapun pembuluh darah kita adalah seperti bom, itu dikarenakan produk limbah, lemak darah, gula darah dalam darah mulai terakumulasi dari usia 20 tahun. Nah, di sini menurut saya adalah teori lah sebenarnya. Karena kebanyakan yang saya dapati usia belasan tahun mereka juga sudah mengalami masalah dengan kardiovaskular. Ada alami yang namanya kolesterol, triglycerides mereka tinggi. Jadi di sini menurut teori, dia sebutkan di sini 30% orang Malaysia memiliki kolesterol tinggi. Sebenarnya Malaysia dengan Indonesia serumpun lah ya, karena pola makan tadi. Kemudian di sini, bukan ini sebetulnya, dia harus ke sini. Kita mau tahu kardiovaskular kita itu sebetulnya yang paling panjang sekali. Panjangnya adalah 6.000 km, tetapi ini sangat pendek dibandingkan dengan pembuluh darah kita. Sebenarnya pembuluh darah kita itu total panjangnya 160.000 km, dapat mengelilingi 2,5 kali bumi kita. Satu tubuh ini loh jalan darahnya. Jadi kalau masih bisa terlihat seperti ini masih jalan pembuluh darah yang besar, kapiler. Yang kita khawatirkan, yang kita mesti jaga, yang kita takutkan adalah yang halus, yang nggak terlihat arteri. Itu dia. Jadi di sini kita punya pola makan tadi ya, sudah saya katakan tadi ini, jalan darah tadi seperti itu. Kemudian ini. Nah, kebanyakan orang udah punya masalah dengan jantung, ini optionnya, pilihannya, solusinya. Kalau belum terlalu parah, bantu dengan obat. Kalau sudah parah, antara bypass atau pasang cincin, ya. Dan pasti ada anggota keluarga, tadi Fatma Sri Dewi udah sharing, suaminya pasang cincin satu bulan doang, ya, udah mesti pasang yang lain, ya. Saya ada jumpa beberapa bos-bos besar di Surabaya dan Semarang, saya udah pasang cincin 5 loh, saya udah pasang cincin 7 loh, bangga. Dan di sini walaupun saya bukan latar belakang medis, saya banyak ikut seminar yang saya dapati, kalau ada benda asing dalam tubuh kita, justru seperti ini plak makin mudah lebih lagi lengket di sini. Jadi artinya bukan solusi. Kemudian di sini sel kardiovaskular kita yang sehat seperti ini, pembuluh darah kita lebar, dia nggak ada tumpukan seperti ini, dan dia elastisitas. Jadi ini adalah yang sudah bermasalah. Udah bermasalah, ada plak, ada apa, dindingnya kecil sekali. Jadi inilah yang akan diubah oleh si nitrate oxide daripada kandungan utama si Life Extra Young. Itu dia. Nah ini biaya-biayanya, dan ini biayanya ini nggak update ya, karena sekarang kan lebih update, tentu lebih mahal lagi dari yang sekarang. Udah biaya mahal, cacat,
dan akan datang terulang kembali dan nggak bisa beraktivitas normal seperti biasa. Nah, dan ya gitu pelan-pelan ya MPP tadi seperti saya jelaskan. Jadi kalau kita punya masalah dengan kardiovaskular, pasti kita punya masalah dengan otak, ya memori kita. Apa gejalanya? Jadi hati-hati nih. Aduh, baru dari ruangan ini mau ambil barang udah lupa mau apa ya tadi ya. Hati-hati ya. Kemudian apalagi otak adalah organ yang paling banyak membutuhkan oksigen. Orang yang sering berpikir memerlukan suplai oksigen yang lebih banyak. Orang yang lanjut usia menderita kekurangan oksigen karena pembuluh darah tersumbat. Di sini nitrit oxide mencairkan plak darah, memperlebar pembuluh darah agar asupan oksigen ke otak menjadi meningkat. Nitrit oxide juga mengurangi kelelahan, meningkatkan daya ingat, dan mencegah Alzheimer atau stroke. Ini gambar daripada orang yang punya masalah pecah pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah. Ini dia. Jadi pelupa itu adalah signal awalnya. Pelupa. Kalau udah rasa kebas sampai mata kabur dan lain sebagainya itu hati-hati ya. Oke, nomor 2 lagi organ apa yang kalau itu tanda signal kalau kita udah punya masalah pembuluh darah, ini dia. Jantung tentunya ya. Itu apa? Nafasnya pendek, debar-debar, sakit tulang belakang, di punggung ya dan lain sebagainya. Kebas-kebas itu juga tanda ya. Ini dia. Kemudian apalagi organ yang itu darah mengental ya. Darah mengental. Oke, katup jantung. Dan ini dia. Ini yang buat usia produktif ya. Usia hubungan suami istri kualitasnya. Jadi saya cuma ambil istilah adalah dari burung gagak jadi burung pipit ya gitu loh. Nah, kalau sudah bermasalah dengan punya masalah kardiovaskular. Jadi di sini saya tambah lagi sedikit, saya paling suka dengan konsep MRT. Seseorang kalau sudah punya masalah dengan kardiovaskular, berarti dia ada masalah jantung, kolesterol, asam urat, hipertensi jantung ya gitu ya. Kalau dia tambah lagi makan obat, itu penyebabnya adalah karena fungsi organ ginjal yang menurun. Kalau dia bantu makan obat lagi, tambah beratlah si fungsi kerja organ ginjal ini bekerja. Itu yang saya tahu. Jadi di sini kalau mereka punya hubungan komunikasi di tempat tidurnya berkurang, nah ini juga sangat membantu. Dan penemu si nitrit oxide ini siapa? Ini dia. Ini dia. Dr. Ferit Murat, penemunya Viagra. Tapi dia tentu dosisnya beda ya. Kalau untuk itu dengan nitrit oxide yang life extra yang ini tadi. Ini dia sudah mendapatkan hadiah Nobel. Jadi kalau saya selalu bawa orang ke kantor, kalau dia cek LBA, saya bilanglah ini produk yang kamu dapatkan ini harganya lebih dari yang kamu bayarkan. Kemudian juga produk ini adalah penemunya sudah mendapatkan hadiah Nobel. Nah, itu dia. Ini dia, nih orangnya. Nitrit oxide itu dia ajaib, dia seperti gas ya, kecil berubah menjadi gas dan dia yang akan melunturkan plak dan juga akan membuat pembuluh darah menjadi lebar, memperlebar dan mengembalikan elastisitasnya. Membuang pletet ya, yang berduri-berduri tadi. Pletet sama satu lagi apa tuh namanya? Saya lupa. Yang bikin pembuluh darah bermasalah. Plak. Ada platelet yang kayak duri-duri itu loh. Saya lupa. Udah lama saya nggak share ini. Itu yang diiniin, itu dia. Jadi cara minumnya si Life Extra yang ini kapan dianjurkannya sebenarnya? Adalah terutamanya malam hari. Menjelang tidur. Dan kalau memang dibantu lagi dengan apa? Isi pensil lebih baik lagi. Jadi kalau kita udah punya masalah tadi ya, kardiovaskular, kaki sering dingin, itu hati-hati. Nah, kalau saya sekarang ini terapi orang, dia buka baju, saya dapati daerah kakinya banyak pembuluh darah, varises itu tadi, ya saya bilang, jantung keduanya mau dijaga ini baik-baik. Kok bisa tahu? Iya, pembuluh darah di kaki itu nggak boleh banyak yang sudah pecah-pecah atau sampai keluar timbul. Apalagi yang sampai tebel-tebel keluar itu tadi. Nah, seperti itu. Kalau seperti itu biasanya mereka juga nafasnya juga tahu dan lain sebagainya. Itu dia. Ya saya terima kasih sama Elken, konsep MRT memang saya suka dan saya selalu juga sharing. Kayak Ibu Esner itu kan nggak bisa diam, kayak Kak Ida juga. Biasanya kalau saya terapi orang ya pasti dia ada
tambahan produk yang lain-lainnya gitu. Bisa dapat